Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku guys. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang berita-berita ya, yang aku kutip dari CNN ataupun berita-berita lain. Tapi kali ini aku mau fokus dulu di Maxim ya guys ya. Jadi Maxim ini nggak beri THR ke driver ojol dengan 3 alasan ya. Jadi Maxim Indonesia ini nggak memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada pengemudi ojek online atau ojol karena alasan status mitra gitu ya. Jadi kondisi finansial perusahaan juga menjadi alasan dan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku. Tapi sebagai gantinya Maxim ini menyediakan bantuan bahan pokok dan juga pengurangan komisi aplikasi serta santunan kecelakaan bagi mitra pengemudi selama Ramadan dan Lebaran 2025. Jadi pemerintah khususnya melalui Kementerian Ketenagakerjaan ini menegaskan bahwa pentingnya dialog dengan aplikator terkait kebijakan THR gitu ya bagi ojol. Namun ya Maxim Indonesia menolak gitu memberikan THR kepada pengemudinya karena status mereka sebagai mitra dan kondisi finansial ketidaksesuaian dengan regulasi juga menjadi alasan. Regulasi yang disebutkan itu mencangkup peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya tahun 2021. Tapi sebagai alternatif Maxim itu nyediain bantuan bahan pokok, pengurangan komisi aplikasi dan juga santunan kecelakaan bagi mitra pengemudi. Namun baiknya pemerintah di sini ya, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan itu menyatakan bahwa ya pemerintah nih bisa gitu memaksa aplikator memberikan THR dalam bentuk tunai, tapi mereka mau ngobrol dulu ya, tetap mengutamakan dialog ya. Kesian juga ya kalau driver-driver ini nggak dapet R ya. Kemudian berita selanjutnya kita ke nasional. Ini apa nih? Bahlil lagi ya. Waduh, ini nih anu ya guys ya. Bahlil saya ikut apapun keputusan UI termasuk perbaiki disertasi. Yang kemarin viral ya guys ya. Ini Menteri SDM sekaligus juga Ketua Umum Golkar Pak Bahlil yang menyatakan akan memang mematuhi keputusan Universitas Indonesia terkait perbaikan disertasi doktoralnya. Jadi memang UI ini, pihak UI itu meminta perbaikan disertasi doktoralnya Pak Bahlil ya. Dan UI ini meminta disertasi tersebut diperbaiki melalui evaluasi mendalam oleh berbagai organ universitas termasuk Senat, Dewan Guru Besar. Dan proses ini juga melibatkan pembinaan gitu ya kepada pihak terkait termasuk juga UI meminta permintaan maaf kepada Sivitas Akademik UI. Jadi Bahlil ini sampai saat ini belum mengajukan perbaikan, tetapi Pak Bahlil ini memastikan akan melakukannya sesuai dengan arahan Universitas Indonesia. Kita beralih ke internasional. Waduh, ini berita tentang Rusia ya. Jadi ini dari Trump ya guys ya. Jadi Trump ini makin condong ke Rusia dan Trump ini bakal ancam usir 240.000 warga Ukraina dari Amerika Serikat. Jadi memang Presiden Donald Trump ini tengah mempertimbangkan gitu ya untuk mencabut izin tinggal sementara bagi sekitar 240.000 warga Ukraina yang mengungsi akibat invasi Rusia ya. Jadi kebijakan ini akan menjadi perubahan besar gitu dari pendekatan Presiden Joe Biden sebelumnya yang memang mendukung gitu ya pengungsian Ukraina. Dan langkah ini merupakan bagian dari kebijakan imigrasi Trump yang lebih ketat dan juga mencangkup rencana pencabutan izin tinggal ya guys ya bagi migran dari negara lain seperti Kuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela dan juga Afghanistan. Tapi Gedung Putih menyatakan ya belum ada keputusan final terkait hal ini gitu ya. Kemudian di internasional ada berita apa lagi, guys? Kemudian berita yang ditunggu-tunggu sama warga Indonesia ya. Kantongi sertifikat TKDN iPhone 16 siap dijual di Indonesia. Waduh, siapa nih yang sudah nunggu iPhone 16 yang nggak beli handphone, nggak ganti handphone gara-gara nunggu iPhone 16 ini muncul. Jadi Apple ini berhasil ya guys ya mendapatkan sertifikat tingkat kompeten dalam negeri atau TKDN untuk iPhone 16 dan juga untuk seri iPhone 16 gitu ya. Dan memungkinkan produk ini akan segera dipasarkan di Indonesia setelah memenuhi persyaratan tambahan, termasuk sertifikasi postel, perundingan panjang juga dengan pemerintah Indonesia akhirnya mencapai titik kesepakatan. Termasuk komitmen investasi Apple di pusat pelatihan lokal dan juga produksi aksesoris. Apple menjadi satu-satunya merek ya yang diizinkan menjual ponsel impor tanpa
membangun pabrik di Indonesia melalui skema inovasi TKDN. Buat yang nanya apa sebenarnya inovasi TKDN itu ya, TKDN itu atau biasa disebut skema ketiga gitu ya. Jadi ini memang cara khusus gitu yang dipakai oleh Apple untuk bisa menjual produknya di Indonesia tanpa harus bikin pabrik di sini. Karena Apple nggak bisa bikin pabrik iPhone di Indonesia. Jadi sebagai gantinya, Apple itu investasi dengan cara lain, yakni dengan bikin pusat pelatihan dan pendidikan teknologi, terus bayar denda 10 juta dolar untuk kewajiban yang sebelumnya, kemudian mengajak perusahaan pemasok Apple untuk investasi ke Indonesia. Jadi, dan juga membantu produksi beberapa aksesoris di Indonesia, khususnya kayaknya kalau aku nggak salah di Bandung ya. Dibandingkan dengan handphone lain itu guys, merek-merek yang lain itu, merek-merek HP lain itu harus bikin pabrik di Indonesia gitu ya, atau ngembangin softwarenya di Indonesia. Jadi ini memang cuma Apple aja yang bisa investasi dengan cara yang seperti ini gitu ya, sebagai penggantinya. Jadi inovasi TKDN ini semacam jalan tengahnya gitu ya, Apple untuk bisa jualan di Indonesia, tapi tetap harus juga berkontribusi dengan cara lain untuk ngebangun ekonominya Indonesia, gitu ya guys ya. Jadi guys, mungkin itu aja berita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan see you the next video guys. Bye-bye.